Ya, ini semuanya rata-rata ini ya menista agama Islam semua ya. Baru satu yang kena yaitu Yahya Waloni belum sidang. Baru Yahya Waloni saja yang menista agama Kristen. Ya, itu kan karena kita teriak-teriak ya, karena kita teriak-teriak di sini gubrak-gubrak. Nah, nangkap KC ya, kalau nangkap KC nggak nangkap Yahya Waloni ya geblek ya kan. Sampai saya mau tunjukkan satu ini kepada teman-teman supaya jangan mau dibodohin ya. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda juga ya. Ini semua ada di internet ya, Anda bisa baca ya tentang penistaan agama itu ya. Nah, sebentar. Ya, penistaan agama KUHP ya. Ya, ini ada di Wikipedia ya sebetulnya ya. Indonesia melarang penistaan agama dalam KUHP pasal 156 menyasar setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Adakah saya ngajari Anda musuhin orang Islam atau penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun? Ya kan? Oh iya, kalau iya itu ya saya memang menyarankan Anda untuk meninggalkan agama ya. Pelanggaran 156 dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Dekret Presiden melengkapi dekret Presiden Soekarno diajarkan oleh Presiden Soeharto ya. Nah ini ya. Nah ini nih. Tentang pencegahan penyalahgunaan penodaan agama, pasal 1 dekret melarang penafsiran menyimpang ajaran agama dan memberi presiden hak membubarkan organisasi mempraktikkan ajaran menyimpang harusnya itu tadi. Nah itu tadi kan ini sendiri adalah pembatasan. Ya. Ini adalah kalau di Eropa hukum ini membatasi kebebasan bicara dan kebebasan berkeyakinan. Jadi ya hingga masyarakat Indonesia menganut agama Islam, Katolik, Roma, Protestan, Hindu, Sikhisme, Buddhisme, Yahudi, animisme. Pemerintah menolak orang-orang tanpa agama tapi tidak menghitung jumlah dalam sensus. Tetapi apa yang dimaksud dengan pengajaran yang menyimpang? Apa berarti tafsirannya hanya boleh ikut mayoritas? Padahal belum tentu mayoritas itu benar. Nah, ya kan? Ini sendiri sudah salah. Tapi kan itu ada di Indonesia masalahnya, ya kan? Makanya saya nggak menyimpang, saya nggak menista karena saya ada di luar negeri. Kebetulan saya bisa bahasa Indonesia, ya. Nah nanti kalau kita lihat konfliknya ini tadi, hukum, nah ini persekusi nih, bulan Agustus 2018, 1 tahun 6 penjara pada Melina warga Tanjung Balai. 2018 Abraham Ben Moses 4 tahun, ya. Bulan Mei Basuki Cahaya, bulan 2017 Basuki Cahaya Purnama. Ya, ini semuanya korbannya itu ya. Januari 2012 Alexander Aan ya, karena dipenjara karena ateisme ya. Nggak boleh ya. 6 Mei 2010 Bakri Abdullah karena ia mengaku nabi. 2 Juni 2009 Lia Eden ya karena mengaku nabi juga ya. Terus tanggal 9 2008 penjara semuslim merusak 67 rumah, 1 gereja, 1 aula dan melukai 5 orang. Ya, polisi menangkap boleh itu 6 penistaan agama dan 2 pria muslim karena memancing kerusuhan. Ini udah jelas kerusuhan, ya. Polisi menangkap. Nah, ini ya. Boleh ditangkap karena menista agama. Ya. Menista agama Islam. Kasihan ya. 2 prianya Pak Paul, coba mundur ke atas, lihat itu MUI. Saya kok bingung itu yang ditulis MUI. Pemerintah mengeluarkan fatwa ajaran sesat untuk agama Eden. Itu pemerintah membentuk badan ulama. Apa Indonesia cuman ulamanya cuman Islam? Nah, itu saya lihat kurang adilnya di situ ini. Ini undang-undang perlu dipertanyakan ini. 2008 Ahmadiyah, Al-Qiyadah Al-Islamiyah penistaan agama, ya kan? Oke, kalau di sini penistaan agama intinya adalah kalau jadi undang-undang penistaan agama itu intinya kalau menista agama Islam, ya. Nah, intinya semua coba nih menangkap 42 protesan karena menyiapkan video doa menginstruksikan penonton yang meletakkan Quran di lantai, memohon agar pemimpin politik Muslim Indonesia pindah agama. Ya, 10 April 2007 2 orang, Rohim Toyib mengatakan Islam adalah agama Arab. Ya, ini semuanya rata-rata ini ya menista agama Islam semua ya. Baru satu yang kena yaitu Yahya Waloni belum sidang.
baru Yahya Waloni saja yang menista agama Kristen. Ya, baru itu kan karena kita teriak-teriak ya, karena kita teriak-teriak di sini gubrak-gubrak, nangkap KC ya, kalau nangkap KC nggak nangkap Yahya Waloni ya keblak ya kan. Tapi kan polisi juga pinter tahu. Nah sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya, ya kan? Nah, itu yang mau kita bereskan, ya. Tapi teman-teman jangan lupa like dan subscribe dulu, ya. Silakan Pak Santi Amer. Nah, ini Pak Santi Amer mana nih tadi? Silakan Pak Santi Amer. Ini kita sambil nunggu lawyer kita datang ini. Baik, salam Pastor Paul. Shalom Pak Santi Amer. Saudara yang ada di sini tetapi tidak seiman dengan kita, ya salam juga bagi Anda. Kalau orang sana bilang ya bahasanya itulah. Jadi kalau saya ikuti tadi pembicaraan Pak ya, itu intinya seperti undang-undang penistaan agama. Objeknya sebenarnya difokuskan kepada di luar agama mereka itu. Objeknya itu. Jadi di sini kelihatan ketidakadilan. Di sini kelihatan ketidakadilan itu. Jadi memang keadilan di Indonesia sesuatu yang sangat mahal dan langka bagi orang-orang tertentu. Nah, ini misalnya siapa yang seperti dikatakan oleh Jenderal Junius Tobing, negara ini diatur oleh siapa? Ya, ada non-actor, state non-actor. Itu seperti MUI itu kan LSM itu. Kembali lagi diperhadap-hadapkan. Kalau saya selalu bilang bukan saya benci PGI. Ormas atau LSM Kristen itu seperti PGI yang lain itu ya bereaksi dong. Jangan ada mayat. Terus fungsinya mereka itu apa? Saya mau tanya, fungsinya apa? Hanya kritik-kritik pemerintah, hanya berhengki-pengki dengan pemerintah, ya. Membela jemaat juga enggak, membela jemaat dari sisi ekonomi juga enggak, membela jemaat dari sisi hukum juga enggak. Nah, butuhkah apa itu? Dibubarkan aja semuanya kalau saya. Nah, kalau misalnya nanti LSM Kristen ini tidak berbuat apa-apa, kemungkinan besar individu-individu daripada Kristen ini yang sudah punya militansi akan bergerak. Nah, kalau udah bergerak begini, kira-kira apa yang terjadi? Bagus, kalau saya sih bagus seperti Pastor Paul Jang. Gak usah takut, kalau Paul Jang misalnya di luar negeri, monggo ya, kita di Indonesia, monggo aja kok. Tetapi, jangan itu tadi, kita jangan menista ya. Kita harus pada koridor itu. Tetapi ketika ya saudara-saudara kita diperlakukan tidak adil dengan tuduhan-tuduhan, ya kita juga minta keadilan dong. Yang lain-lain itu juga diperlakukan. Kenapa harus takut pemerintah? Itu. Terus tadi saya juga, ini mungkin agak menyimpang sedikit, tapi ada hubungannya. Saya tadi membaca itu ada wakil presiden mengesahkan atau apa itu namanya, masyarakat ekonomi syariah. Apa itu kan? Kembali lagi, loh, kenapa bukan masyarakat ekonomi Pancasila? Kok masyarakat ekonomi syariah ini apa maksudnya? Ya kan? Jadi hal-hal begini, kita yang minoritas ini ya harus sensitif, harus peduli. Kita bukan Kristen politik, tapi kita menjalankan politik Kristen loh. Kita bukan Kristen politik. Ya Pak Paul Jang ya? Itu harus dipahami. Kristen politik dengan politik Kristen beda. Jalankan politik Kristen. Apa tuh politik Kristen seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Jadi kalau menurut saya, mari teman-teman jangan hanya berani ngomong di sini. Bagaimana kita mengorganisir diri? Kalau ada begitu harus ada dong pembelaan. Bagaimana kita kalau misalnya saudara seiman diperlakukan tidak adil, kita diam-diam aja hanya teriak-teriak, tidak ada gunanya. Saya selalu mengutip apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. J.E. Sahetapi. Jangan kita jadi pengecut semua, yang namanya pangirput katanya. Kalau orang Batak itu pangirput. Pangirput itu lebih pengecut daripada pengecut. Nah, jadi kita harus ada action nyata lah, ya teman-teman di sini. Saya selalu contohkan, diakonia itu contoh action nyata itu. Nah, kita juga action. Kenapa? Kita membentuk satu klub, mungkin atau klub apa saya nggak tahu, atau grup apa yang selalu memperjuangkan keadilan itu. Itulah politik Kristen. Perjuangkan keadilan. Itulah heroisme. Berani mengatakan keadilan dan kebenaran. Di mana heroisme Kristen? Gak ada. Kita jadi pengecut semua. Kita harapkan itu LSM Kristen. Wallahu a'lam. Jadi saya begitu saja. Kita tidak perlu banyak ngomong di sini. Sesudah kita mendapat pencerahan dan kita menyadari siapa kita. We are in the world. Betul.
Tidak usah takut. Tapi jangan mencari-cari, jangan, kita harus pikul salib loh. Tapi jangan mencari-cari itu apa untuk mencari-cari, jangan mencari-cari salib untuk kita pikul. Beda itu, Pak. Betul. Kita harus pikul salib, tapi tidak mencari-cari salib untuk kita pikul. Ya. Nah, itu penting itu. Itu tadi. Betul itu, Pak. Jadi jangan politik Kristen, jangan Kristen politik. Kita politik Kristen. Nah, kalau PGI kan udah Kristen politik ini, PGI politik ini, bukan politik PGI lagi dia yang dijalankan. Sama yang lain-lain itu. Zona nyaman begitu terus. Yang lain-lain mau jungkir balik malah disalahin. Habis ini begini. Oh, boleh saja salah sih. Justru itu yang kita bela kan. Nah, jadi contoh-contoh yang diberikan Paul yang tadi cukup kita prihatin. Coba tadi terakhir saya baca itu ada siapa itu, dosen Universitas Muhammadiyah yang terakhir itu tadi. Tapi kalau kita lihat sekian daripada apa yang terdakwa yang dihukum itu kebanyakan orang kita. Kenapa orang ini begitu? Semuanya, Pak. Semuanya ya. Iya, baru ya Waloni aja nih yang ketangkap ini. Aneh itu, kenapa ini orang sangat membenci kita? Gitu. Aneh itu. Padahal kita tidak pernah membenci mereka, malah mendoakan. Jadi kalau dari saya, Pak, dari sejak semula ya saya selalu contohkan itu ya, orang Batak itu yang pada tahun 1816 sampai dengan 1820 mengalami ya namanya mimpi buruk, pembantaian massal, maaf kata nih, quote and quote, seks orgis. Banyak loh, perempuan-perempuan Batak itu menjadi paria loh, perempuan-perempuan paria dibuang itu di apa? Waktu tentara Padri itu keluar dari tanah Batak karena penyakit endemik, ditinggalkan itu. Perempuan Batak yang hamil ditinggalkan di hutan-hutan, yang hidup-hiduplah, yang mampus lah. Kejam sekali. Nah, sekarang Batak ini sepertinya melupakan itu. Kenapa harus takut kalau saya bersuara? Bukan untuk kita sakit hati atau dendam. Mereka harus menyadari perbuatannya itu supaya apa? Ada rekonsiliasi. Tanpa ada pengakuan berbuat salah, tidak ada rekonsiliasi. Indonesia ini juga begitu. Mestinya harus dimulai dari titik itu. Apa yang mereka perlakukan kepada kita-kita ini, akui saja. Mari rekonsiliasi. Apa artinya undang-undang penistaan agama? Bagi saya itu nggak ada artinya. Dan kita akan tetap bertempur terus itu. Ya, karena memperjuangkan keadilan dan kesamaan hak. Jangan bicara persamaan hak di depan hukum. Jangan bicara undang-undang bebas mengeluarkan pendapat. Kalau kita berani, Pak, ya, ada di sini nggak sarjana hukum Kristen? Itu apa itu namanya? Judicial review. Itu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa namanya? Judicial review dong. Mana pasal-pasal yang bertentangan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945? Ya, diam aja, kita diam aja. Ngomong aja begitu. Jadi kalau dari saya gitu aja, Pak Paul. Kita harus bertindak nyata, apapun jadi harus jangan cari-cari salib. Jadi gini loh, jangan cari salib. Kita harus bedakan mana memberitakan Injil, mana Anda sedang melakukan kritik sosial, ya. Jadi Anda harus tahu mana memberitakan Injil, mana kritik sosial. Banyak orang, saya selalu nasihatin ya, jangan kalian bahas-bahas Al-Quran. Buat apa sih? Apa untungnya? Ya, Al-Quran itu digaungkan tidak akan memenangkan jiwa. Tapi ketika Anda memberitakan Injil, ya, itu nanti akan memenangkan jiwa. Gitu ya.